Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 10 Desember 2021 menutup minggu ini dengan candle yang cukup menarik, seharian merah tapi waktu closing ditarik hijau ya. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik tentunya. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya masih oke, 13,144 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell besar juga net sell-nya dan di pasar reguler ya. Di pasar regulernya 927 miliar. Tapi di pasar nego ada net buy 205 miliar. Jadi total net sell-nya 721 miliar. Cuman saya lebih ke antisipasi regulernya aja sih. Kurang enak aja kalau dijualin di reguler. Hari ini IHSG juga strong sendiri, tapi strongnya kalau menurut saya agak aneh sih, nggak tahu kenapa ya. Bursa US merah, bursa regional merah, IHSG hijau sendiri. Tapi seharian pun juga merah, cuman akhir-akhirnya ditarik di belakang pakai BCA kalau nggak salah, sama Astra ya, saya lupa. Lalu masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BCA, ini besar jumlahnya kalau menurut saya, 287,1 miliar, lalu BRI 204,7 miliar, Bank Mandiri 171,7 miliar, Astra 105,2 miliar, Telkom 60,3 miliar, SMGR 56,8 miliar, ITMG 28,2 miliar, Link 23,2 miliar, PTBA 21,8 miliar, Yeti Tractor 20,2 miliar, Bukalapak 13,9 miliar, DSNG 12,6 miliar, Indi 12,4 miliar, BRPT 12,2 miliar, Mitratel 12,2 miliar, dan Roti 11,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Arto 106,3 miliar, Yule masih muncul lagi ya, 32,7 miliar, kurang liquid tapi jadi nggak kita bahas aja nanti. BBNI 22,2 miliar, Saratoga 20,7 miliar, LPPF 17,9 miliar, Excel 15,7 miliar, INDF 13,4 miliar, INTP 10,6 miliar, BTPS 7,5 miliar, MTEK 7,5 miliar, Cimori 6,7 miliar, MSIN 4,5 miliar, Avia 4,4 miliar, MNCN 1,9 miliar, dan KLBF 1,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini candlenya sebenarnya bagus, cuman nggak tahu kenapa saya kurang suka dengan flow-nya. Jadi candlenya naik tapi net sell, dan yang di net sell pun juga BRI, BCA kayak gitu. Jadi mungkin bisa aja ini proses markup, cuman saya nggak mau seuzon dulu ya, lebih baik tunggu kepastian. Hari ini IHSG naik 0,14%. Seharian itu lemah banget, seharian merah terus, tapi ketika closing nggak tahu kenapa closingnya bisa hijau, ditarik pakai beberapa saham big cap ya, kayak malah kurang oke sih kalau menurut saya yang kayak gini nih. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ditarik itu kayak pergerakannya nggak sehat aja. Kalau misalkan memang mau dinaikin, ya kenapa nggak dinaikin waktu market jalan aja gitu. Ntar ini malah error nih. Nah, jadi dan juga mau market US, mau market regional, semua itu pada merah, cuman IHSG doang yang hijau. Ya semoga aja sih memang bagus lah, siapa tahu IHSG memang mau menguat di siklusnya. Tapi ya nggak ada yang tahu juga ya ini kenaikan apa. Yang jelas yang bisa kita lakukan cuman bisa membatasi resikonya, seperti itu. IHSG bakalan segera menuju area resisten yang kuat kalau menurut saya ya. Ini sekarang dia closing di 6652. Ini jelas banget ada area resist yang banyak di sini. Itu sekitar 6680-an. 6680 resist itu area kuat sampai 6000
700-an. Kalau misalkan dia berhasil break sih harusnya cakep. Tapi kalau misalkan enggak, artinya kita berada di resist. Harus tahu apa yang perlu dilakukan ketika ada di resist. Lihat MACD sebenarnya ganteng banget. Ini kalau nggak dibanting ya, tinggal bentar lagi golden cross, dan kalau golden cross sih harusnya bagus, ada potensi bisa menguat lagi. Divergennya pun juga ada, karena ini ada potensi hidden bullish, indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas, artinya tren akan berlanjut seperti itu. Cuman nggak ada yang tahu, nggak ada yang mungkin juga, semuanya bisa terjadi di IHSG. Yang jelas yang bisa kita lakukan hanyalah batasi resikonya. Nah, saya pengen ngecek LQ45 indeks kita ya, LQ45. Agak mirip sih sama IHSG, cuman bedanya memang dia agak beda. Yang di sini kemarin IHSG all time high, tapi LQ45 yang enggak. Jadi sepertinya kemarin yang bikin all time high itu bukan LQ45. Ini terakhir di sini dia downtrend channel waktu IHSG konsolidasi, di sini mulai breakout, lalu dia mulai membuat uptrend channel, lalu di bulan September menuju Oktober ini membuat tren yang lebih kuat. Tuh. Di sini dia patah uptrend dan mulai sideways lagi. Kalau kita lihat juga sebenarnya LQ45 ini udah dekat dengan area supportnya. Ini di sekitar sini ya, area 920 sampai 925. Kemarin dia dari rebound dari 929 dan banyak apa ya? Ini pun juga bisa membuat pattern continuation untuk LQ45. Nah, ada potensi LQ45 membuat yang namanya bullish flag. Nih, kayak gini. Tuh. Yang jelas kalau misalkan dia break ke atas itu bakalan bagus, tapi kalau dia break jebol ke bawah ya itu bakalan jelek. Nah, ini ada titik temu yang sangat kuat kalau menurut saya ya, di area sini. Nih, tanggalnya sini 21 Desember. Nah, saya penasaran nih 21 Desember bakalan gimana IHSG ini. Kenapa? Karena kalau misalkan 21 Desember bottoming itu ketemu 3 support sekaligus. Sebelumnya di sini support klasik area kotak pink ini ya. Lalu setelah itu ada support downtrend channelnya bullish flag, ini yang garis warna biru, dan setelah itu ada support uptrend channel ketika LQ45 breakout dari downtrend channelnya. 21 Desember, 22, 21 Desember nih. Harusnya kuat banget di situ. Artinya apa? Potensi reboundnya sangat besar. Tapi kalau jebol, wassalam banget. 3 support sekaligus dijebol sekalian. Itu bakalan, kalau menurut saya bakalan jelek banget sih. Seperti itu. Cuman ya itu cuman apa ya? Bisa miring-miring juga garisnya ini. Saya asal tarik. Yang jelas, kalau kita mencoba mencari waktu ya. Saya padahal belum bisa menganalisa waktu. Cuman kalau dari garis-garis ini bakal ada pertemuan di 13 sampai 21 Desember harusnya IHSG di area kuat. Dengan catatan kalau dia turun. Kalau ternyata LQ45 yang malah naik ya udah nggak perlu turun ke sini. Area supportnya dia malah bisa breakout. Kalau kita lihat juga LQ45 mau golden cross, ini bakalan cakep banget ya. Dan artinya kalau LQ45 ada potensi menguat, tinggal kita cari aja ya saham LQ45 mana yang bagus chartnya seperti itu. So far sebenarnya masih oke IHSG ini. Dia memang baru terlihat konsolidasi. Cuman memang apa ya, flag ini masih potensi flag. Kalau dia break atas baru valid flag itu namanya. Tapi kalau misalkan dia jebol bawah ya nggak jadi flag, bisa aja jadi triple top kayak atau apa kayak, itulah seperti itu. Tinggal batasi resikonya aja. Nah, kembali lagi ke IHSG. Ini kok lemot ini. Nah, hari ini cakep, dia menguatnya, candlenya pun juga oke, walaupun agak aneh ya. Sehariannya merah terus, tapi waktu mau waktu mau closing tariknya pun juga net sell, jadi kurang enak lah kalau menurut saya. Ini ya, dia nge-gap lagi ke atas. Kalau kita lihat kemarin ketika closingnya ditarik ke atas sih turun dulu terus naik lagi. Nah, besok kita lihat aja. Yang jelas kalau kita lihat ya, ini udah jebol breakout 6650. Bahkan closingnya di 6652. Cuman closingnya pakai gap ya. Saya kurang suka aja sih. Tapi nggak tahu juga, semua bisa terjadi di market seperti itu. Untuk support sini 6640-an, 6650 walaupun belum di retest ya, tapi kalau misalkan besok dia di retest lalu ada pantulan itu bakalan bagus banget. 6650, 6640. Nextnya di 6630-an, ya 6650 sampai 6630 lah. Habis itu 6600 sampai 6580. Untuk resisten ada di sekitar 6680-an. Ini ya.
yang banyak view orang-orang, dia potensi bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Artinya kalau memang dia sampai 66-80an lalu dia reject, turun dengan volume yang besar, terus juga jebol neckline, ya udah valid. Tapi siapa tahu dia malah breakout lagi, ya bisa aja naik lagi seperti itu. Jadi ya amannya sih kita tunggu konfirmasi aja. Kemarin juga banyak yang predik kalau IHSG bakalan double top 1, top 2, tapi nyatanya enggak. Nih ya di sini top 1, top 2, tapi nyatanya enggak, malah turun. IHSG pun juga masih uptrend, walaupun EMA 20-nya kemarin sempat dijebol ya, tapi dia rebound dari EMA 50, which is masih bagus, masih uptrend IHSG secara tren menengahnya, dan jangka panjangnya pun juga masih uptrend, dan sekarang dia kembali di atas EMA 20 lagi. Ini bisa dibuat support juga EMA 20 ini, karena IHSG kalau membuat tren itu respect sama EMA 20 sama EMA 50 seperti itu. Cuman sekarang kalau saya lihat sih masih sideways, jadi belum terlihat trennya, kecuali nanti dia berhasil breakout. Nah, tinggal ikutin EMA 20 nya. Ini saya nggak tahu ini kenapa kok error nih. Semoga aja tidak bermasalah waktu nanti ya. Tuh. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja, karena hari ini lebih besar net sell-nya ya. Beberapa big cap view-nya belum terlalu belum terlalu signifikan, jadi mungkin nggak saya bahas dulu aja. Kita coba cek batubara deh, ITMG. Kemarin sempat menguat, sempat mau rebound, tapi mulai nyungsep lagi batubaraan ini. Duh, kenapa ini trading view? Bukan internet saya sih ini harusnya. Aduh. Oke, hari ini ITMG turun 3,13% dengan volume yang membesar. Dia juga terlihat mau dead cross, dan kayak ini batubara mau koreksi lagi sih kalau kayak gini bentukannya ya, karena si ITMG itu respect sama batubara, jadi pergerakannya agak mirip. Untuk kita pastikan, kita lihat aja chartnya batubara Newcastle bulan Desember. Nah kan, batubaranya juga turun ya. Kalau di sini belum kelihatan, tapi kalau di candlestick sih udah kelihatan. Soalnya memang banyak gap ya untuk si batubaraan ini. Dia kemarin naik, kena resist, lalu koreksi, ini naik lagi, kena resist, terus ada turun lagi. Jadi arahnya masih ke bawah untuk si batubaraan ini. Cuman selama dia nggak jebol sini 135 ini harusnya masih oke, dan harusnya sih untungnya saham-saham batubara sih masih gila-gilaan ya, karena bahkan sekarang harganya masih di atas daripada tahun 2018. Krisis pun juga masih belum teratasi dengan bagus kalau menurut saya, dan harusnya sih untuk energi-energi yang mahal bakalan dikesampingkan dulu, lebih ke batubara, tapi nggak ada yang pasti juga. ITMG udah, ini kurang enak juga view-nya. Dia pertama jebol support klasik di sini sekitar 20.500 ya, kotak warna pink ini. Lalu habis itu dia juga jebol uptrend channelnya. Tuh, garis warna biru ini waktu kemarin dia naik. Jadi untuk sekarang supportnya di sini 19.925. Kalau misalkan dia jebol lagi, ya berarti kembali ke sini sekitar 19 ribuan. Tuh, kalau misalkan dia jebol dari 19.000 itu baru mungkin bakalan kurang bagus. Seperti itu. Ada potensi pullback, siapa tahu batubara naik lagi, dia bisa ke sini ya. 20.600, tapi harusnya sih itu untuk exit sih harusnya, cuman nggak ada yang tahu juga seperti itu. Dilihat dari masih dia sudah menuju dead cross, RSI juga mengarah ke bawah, agak kurang oke sih. Batasi resiko aja di sini dulu 19.900. Karena kalau jebol ada potensi dia bisa ke 19.000. Kalau teman-teman buat investasi ya, misalnya punya average di 11 ribuan sih, saya rasa masih nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang average-nya agak tinggi, ya bisa pasang trailing stop dulu atau pasang stop loss seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, apakah sudah muncul di Stockbit? Sambil saya refresh, saya ngecek pakai RTI bisnis aja. Kemarin tadi terlihat ada akumulasi ya untuk si ITMG ini. Cuman hari ini kurang enak banget. Asingnya net sell besar 28 miliar dan terjadi distribusi sih ini kalau hari ini. Normal distribusi lah kalau menurut saya, kalau dilihat dari RTI bisnis ya. Ini saya lihatnya pakai RTI bisnis karena untuk si Stockbit-nya masih kurang oke. Batasi resiko pakai TA ini aja. Supportnya tadi kalau jebol ya harus siap
turun ke support selanjutnya. Seperti itu. Untuk ITMG lanjut coba kita cek Bukalapak kemarin udah kita bahas ya, nggak kita bahas lagi. Kita coba cek Indi. Ini sekarang batubara udah mulai apa ya, sudah mulai ngikutin harga komoditas, beda sama waktu kemarin masih nge-lag. Jadi waktu batubara udah naik tinggi banget tapi mereka masih pada di bawah, akhirnya kan digas. Nah sekarang sudah convergen, udah nggak divergen lagi. Kalau kemarin kan divergen ya sama harga batubara, harga batubara ke atas tapi harga sahamnya masih di bawah. Artinya kan terjadi divergen kalau harga batubara itu dijadikan indikator. Tapi kalau misalkan sekarang artinya kan sudah convergen, harganya sudah mirip dengan batubara dan cenderung ngikutin harga pergerakan batubaranya. Seperti itu. Oke. Hari ini Indi turun 2% dengan volume yang sangat kecil. Entah kenapa untuk Indi saya rasa masih mendingan dibandingkan yang lain. Nggak tahu ya. Menurut saya masih ada skenario yang bisa bagus. Bahkan dia pun closingnya masih oke juga. Tuh. Kemarin dia candle hammer reject. Ini kurang bagus memang. Artinya tekanan jualnya tinggi di area sini ya. Dia naik sampai 1825. Tapi tekanan jualnya tinggi. Dan akhirnya dia turun lagi. Saya hilangin dulu aja. Kita pakai naked chart. Nah, masih ada potensi sebuah pattern yang bisa dia bikin untuk si Indi itu. Kalau teman-teman biasa nganalisa harusnya langsung kelihatan sih. Saya lihat ada potensi inverted head and shoulder. Shoulder kiri, ini headnya, lalu calon bikin shoulder kanan. Biar lebih jelas saya gambar aja. Ini shoulder kiri, ini headnya. Nah ini calon dia bikin shoulder kanan. Apakah bisa? Ya jelas bisa. Syaratnya apa? Dia tidak boleh close di bawah 1700. Kadang shadow mungkin bisa sampai bawah ya. Tapi kalau misalkan dia masih close di 1700 masih oke. Artinya pattern itu ada potensi bisa hit lah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia udah close di bawah 1700, apalagi volumenya besar, lebih baik bisa exit dulu juga. Hari ini juga asingnya exit. Karena kalau misalkan dia jebol 1700 bisa ke 1600 lagi untuk si Indi ini. Seperti itu. 1600 harusnya support kuat banget buat Indi. Tapi ya itu sih. Kalau dia rebound dari 1700 harusnya oke. Kalau tonton pengen masuk ya, spek buy siapa tahu besok harga batubara balik lagi, masuk jadi 1700 antara dua kali pembelian. Misalkan 40% di sini, 60%-nya di 1600 itu bisa, atau kalau enggak 100% di 1700 lalu pasang stop loss di sekian persen. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya kemarin sempat ini masih ITMG ya. Berhubung arahnya masih ke bawah, jadi nggak saya cek target ke atas. Yang jelas 1825 ini masih resist ya, cukup kuat ya. Di sini kena, akhirnya turun, di sini kena lagi, masih ngabisin supply di sini. Tuh 1825 sampai 1865 tuh area resistnya ya. Di sini ada gap juga. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya hari ini juga ada distribusi sih, kurang oke juga ini. Ada normal cenderung big akumulasi kalau untuk si big distribusi. Sorry. Tuh. Atau jangan-jangan ini internet saya ya. Coba saya ganti internet dulu deh. Nah, kita lanjut. Kalau dilihat dalamnya kemarin sempat ada yang ngumpulin barang tapi belum konsisten ya. Dan ya kalau mau saya ini candle jelek kemarin tuh sih. Jarum ini kurang bagus, makanya artinya dia reject resist dan ya hari ini melanjutkan penurunan seperti itu. Selama nggak close di bawah 1700 masih oke kalau menurut saya Indi, tapi kalau dia close di bawah 1700 ada potensi bisa ke 1600-an lagi seperti itu. Itu untuk Indi. Lanjut coba kita cek kita coba cek Alfamart kah? Kemarin mau reversal tapi nggak jadi. Nah ini kayaknya Telkom koreksi nih, jadi internet saya jadi kayak gini nih. Oke. Hari ini Alfamart turun 1,27% dengan volume yang kecil.
Ini saya melihat ada potensi reversal dengan resiko kecil kalau menurut saya Alfamart ini. Saya melihat ada potensi double bottom untuk Alfamart. Fibonya kita hilangin dulu. Nah, di sini ya. Ini ada calon bottom 1 dan bottom 2. Dengan syarat apa? Dia tidak boleh jebol 1145 sampai 1150. Tuh, kalau divergennya sudah ada potensinya ya. Di sini indikatornya udah ke atas, di sini juga indikatornya udah ke atas. Tinggal menunggu satu candle hijau aja untuk Alfamart ini. Saya rasa kalau memang ada candle hijau, itu bakalan cakep untuk Alfamart. Dia bisa breakout falling wedge dan juga double bottomnya. Seperti itu. Kalau mau masuk bisa di dekat sini sih 1150 sampai 1145 itu supportnya dia. Tapi kalau sampai jebol mungkin toleransi di bawah 1140 ya. Kalau jebol 1140 lebih baik exit dulu aja. Seperti itu. Tuh, kalau rebound ya rewardnya menarik, dia bisa naik. Pertama kena hijau, garis hijau dulu. Kalau break dia bisa break lanjut ke 1325, kalau break lagi bisa ke sini 1400-an. Tuh. Tapi kalau jebol ke bawah ya jangan di hold, wajib cut loss seperti itu. Cukup menarik nih, bisa double bottom, tapi nggak ada yang tahu juga ya. Yang jelas kemarin masih reject resist dan ya sekarang baru melandai di bawah seperti itu. Bisa dipantau ke depan kalau ada candle hijau dengan volume kuat, bisa sih dicicil karena harganya masih oke. Kalau dilihat dalamnya hari ini terjadi kalau menurut saya sih netral cenderung small akumulasi. Jadi ya itulah, dan kalau kita lihat ke belakang masih belum konsisten ya akumulasi maupun distribusinya. Tuh, batasi resiko di 1140 aja. 1140 sampai 1130 itu di bawah itu cut loss seperti itu. Kalau area entry tadi kalau mau masuk, kalau punya barang gimana Mas? Ya antara kalau mau average down ya di sana tadi, tapi kalau dia jebol ya lebih baik exit aja kalau menurut saya. Seperti itu. Tapi kalau dia rebound, rewardnya harusnya menarik. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Ada Arto, coba kita cek Arto ya. Yang menahan IHSG hari ini sih. Masih sama aja nih. Padahal saya udah ganti koneksi. Oke, hari ini Arto naik 1,43% dengan volume yang cukup menarik. Ada volumenya, tidak terlalu besar. Dia terlihat masih kepentok resist ya. Itu sampai 16.100 itu ada resist. Dan segera bakal ke sana lagi sih. Tuh, ada potensi breakout. Kalau dia break artinya ada mini cup handle di sini. Ya, di sini dia bisa cup handle dengan target ya setinggi ini. Saya rasa bisa break 16.800 sih. Tuh. Tapi kalau misalkan dia gagal break besok bisa turun sekali lagi bikin ascending triangle. 1 2 3. Itu kalau ascending triangle. Tuh. Yang jelas itu untuk area resistnya sekitar 16.000 sampai 16.100. Kalau dia berhasil break bakalan cakep. Kalau gagal break ada potensi melemah lagi. Yang saya suka adalah dari pattern besarnya ya. Ini ada calon cup handle juga, ada pattern reversal. Dia kemarin breakout, retest, pullback, nah bikin handle kanan. Dan kalau dia berhasil break 16.750, ini targetnya bisa lumayan sih, mungkin bisa 20 ribuan ya. Kalau break 16.750 seperti itu. Karena ada pattern cup handle. Saya kira bisa sampai ke sini kemarin 14.000. Saya nawarnya terlalu pelit ya. Ternyata cuma sampai sini doang 14.600. Sekarang kalau sampai 14.000 bisa inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi berhubung dia mantul dari sini ya jadinya lebih ke cup handle sih. Tuh. Untuk support sekarang 15.500 sampai 15.000. Selama nggak close di bawah 15.000 harusnya oke sih. Tapi kalau besok dia berhasil break 16.000 menarik juga. Kalau dia gagal break mungkin dia bisa retrace ke 15 ribuan lagi, bisa dimanfaatkan buat entry seperti itu. Kita lihat dalamnya akhir-akhir ini ada akumulasi untuk si Arto ini. Trennya juga masih cenderung sideways kalau menurut saya. Dan kalau dilihat dalamnya hari ini net buy-nya besar banget, ini flow-nya 106 miliar sendiri dan terjadi big akumulasi untuk si Arto. Cakep kalau menurut saya. Ada potensi lah ini view-nya bisa berhasil. Kalau dia break 16.000 lalu break 16.800, hold aja, bisa swing
Bahkan by teori kalau misalkan ini patternnya flag ya, ya targetnya setinggi tiang benderanya ini. Bisa kayak gini juga. Nah, ini gini bisa sampai ke 21.000. Atau kalau misalkan cup handle ya berarti kan gini. Setinggi cupnya ya. Nah, ini berapa nih? 21.000 juga nih. Tuh, cukup menarik, tinggal kita lihat aja nanti. Itu untuk Arto, yang jelas batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek LPPF ya. Mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya. Ini baru agak lemot internetnya, nggak tahu kenapa nih. Kayak gara-gara Telkom koreksi ini. Kayak butuh sponsor internet ini. Hede. Emang zaman sekarang internet udah sangat krusial ya. Hari ini LPPF naik 9,95% dengan volume yang sangat bagus. Dan dia masih kepentok resist ya, 4330 ini. Closingnya di 4310. Cuman bagus LPPF ini karena dia sudah valid reversal, ada double bottom di sini. Bottom 1, bottom 2. Lalu dia breakout dengan volume yang ada. Cakep kalau menurut saya, potensi upside-nya masih ada untuk LPPF. Kalau dia bisa udah break sih. Target ke sini sekitar 4.570 untuk dari double bottomnya. Cuman kalau misalkan dia berhasil break high sini 4.800, target bisa ke sini sekitar 5.400-an ke Fibonacci 1,618. Seperti itu. Ini saham masih uptrend banget, cuman sayangnya cari barang sekarang udah susah. Terakhir ini ya, kalau teman-teman lihat ya, di sini gila-gilaan volumenya. Ini akumulasinya LPPF ini, bandarnya udah ngumpulin barang di bawah. Nih ya, kalau teman-teman lihat aku volumenya. Waktu masih di bawah ini kan rame banget nih. Dari dia bottoming ya, di harga berapa nih? 1100 sampai sini 700, ini volumenya rame. Tapi semenjak dia mulai sini dari harga 2700-an, markupnya volumenya kecil-kecil. Ini kalau menurut saya fase markup udah. Cuman ya nggak apa-apa, bisa diikutin aja. Resikonya dia kurang liquid dan volatil dan susah cari barang. Itu aja. Tuh. Yang enak ya yang masih punya barang di bawah. Tapi kalau enggak ya bisa cari-cari barang kalau pengen masuk seperti itu. Untuk sekarang support ini sekitar 4220 ya. 4220 dia cukup nurut juga sama Fibo-nya. 4220 sampai 4170 kalau nggak salah yang tradinya. Soalnya tadi saya ngecek. Untuk next supportnya ada di sini 3870. Resist ini 4330, kalau break lanjut 4470, kalau break bisa ke 4800. Kalau break 4800 baru bagus banget seperti itu. Kemarin dia juga rebound dari 0,382. Jarang LPPF ini 0,382, biasanya 0,618 dan EMA 50. Tapi kayaknya bandar kejar restoran karena volumenya udah habis ya, biar markupnya cepat, di reboundin dari 0,382 doang di 3900. Seperti itu. Artinya kalau dia berhasil break 4.800, ini trennya bakal menguat karena dia rebound dari 0,382. Nah, dilihat dalamnya biasanya LPPF ini sampai ke 0 sampai ke EMA 50 ya reboundnya, garis ungu. Cuman saat ini dia cukup sampai EMA 20. Saya rasa LPPF bakal semakin menguat trennya, cuman ini fase markup. Artinya naik tanpa volume. Tuh. Lalu gimana mas kalau naik tanpa volume, bid over tipis gitu? Ya kalau mau saya harus siap dengan volatilitasnya. Karena kalau saham kurang banyak barangnya, nggak liquid, sebenarnya liquid ya LPPF ini. Saya ingat banget dulu waktu masih posisi di bawah sini, harga sini lah saya pernah punya 1300-an itu cari barang tuh gampang banget, bid overnya tebel gitu, barang masih banyak. Tapi ketika udah dihabisin barangnya sama bandar ya udah habis ini. Naikinnya tinggal pakai barang-barang mini-mini, yang penting ada spreadnya. Itu aja. Yang penting batasi resiko. Kalau mau masuk bisa di tadi neckline 4220-an ya. Resistnya tadi dengan target ke atas kalau berhasil break 4800. Dilihat-dilihatnya hari ini asing masuk lumayan besar 17M. Lalu juga terjadi ada akumulasi kalau menurut saya hari ini, big akumulasi sini. Big sama normal akumulasi. Cakep, trennya pun masih bagus LPPF. Dan LPPF lanjut coba kita cek BTPS. Ini juga agak sayang saya nggak dijemput. Saya udah ada view bagus untuk BTPS ini, kemarin pernah kita bahas ya, cuman sayangnya nggak kejemput.
sangat disayangkan. Nah, hari ini BTPS naik 1,62% dengan volume yang masih kecil sih. Kemarin dia naik sampai sini 4.100-an, lalu koreksi sampai 3.300 dan langsung rebound. Saya sih ini view bagusnya adalah ini ya, ada inverted head and shoulder besar banget. Kalau berhasil break 4.100, ini shoulder kiri, ini shoulder kiri, ini headnya, ini challenge shoulder kanan. Kalau misalkan BTPS sampai berhasil break 4.100, saya rasa bakalan cakep banget BTPS ini, serius tuh. Tapi kalau misalkan dia gagal break, ya nanti kita lihat dia potensi bikin pattern apa. Saya sih berharapnya dijemput lagi ya di 3.300. Siapa tahu dia mau koreksi dulu ke 3.300, itu bakal sangat worth it buat entry. Tapi kalau teman-teman pengen masuk ngamanin barang, view-nya oke, ya silahkan ngumpulin barang aja di bawah 4.100. Tapi semakin dekat 4.100, jumlahnya semakin kecil. Misalkan besok mau HK di 3.800 ya masuk 30% aja gitu. Kalau dia turun, masukin lebih besar, turun, masukin lebih besar, turun, masukin lebih besar lagi. Atau kalau dia masuk 30% besok, misalkan besok dia break 4.100, masukin sisanya kayak gitu. Yang penting money managementnya bagus kalau mau HK di tengah jalan, biar tidak cut loss tuh. Yang area bagus 3.300, resistnya ini tadi 4.100. Kalau break bakalan cakep banget kalau menurut saya BTPS. Serius, ini target bakalan panjang banget untuk si BTPS. Dilihat dalamnya, hari ini asing ada inflow, barangnya juga udah mulai kurang banyak ya. Dulu saya juga pernah punya BTPS ini di sekitar sini 2.800-an, tapi udah TP juga. Dan waktu di sini juga sama, ketika barang di bawah tuh cari barangnya tuh gampang, bid offernya tebel-tebel, cari barang enak. Tapi ketika udah markup ini tinggal tipis-tipis. Itulah teori yang kalau semakin naik harga, volume semakin kecil, bikin divergent. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Untuk support terdekat di sini 3620 sampai 3600. Kalau dia besok gagal naik lalu turun, bisa sih masuk di 3600. Dan resist di sini 3880, next 4100 di neckline inverted head and shoulder-nya. Seperti itu. Untuk BTPS lanjut, coba kita cek. Avia naik tapi belum bisa dicek ya itu. Baru dikit candlenya. Kita coba cek yang merah-merah aja. Kita coba cek agro yang hari ini koreksi. Agro sambil saya pause aja lah ya kalau baru loading, biar nanti teman-teman waktu nonton enak, nggak perlu nunggu loadingnya. Oke, masuk ke agro. Hari ini agro turun 4,93%, tapi volumenya kecil banget. Ya, ini kalau menurut saya as simple as dia kena resisten sih. Kalau menurut saya untuk si agro ini kan ada resist ya. Kalau saya hapus dulu semua, ini kan ada resist di sekitar 2270 sampai 2300. Ini kuat resistnya. Di sini dia ada gap, di sini reject, di sini reject, dan itu juga 0,618. Artinya memang ini resist kuat untuk agro. Kemarin dia gagal breakout, lalu akhirnya hari turun. Jadi itu suatu yang wajar. Dan kalau dia bukan cup handle, ada satu pattern lagi sih yang potensi buat hit si agro. Bisa aja dia bikin sebuah pattern yang namanya ascending triangle. Itu 1, 2. Nah, calon yang ketiga. Biasanya nanti dia retrace-nya sama kayak ke yang kedua ini. Jadi kita lihat yang kedua ini retrace-nya kemana. Nah, kalau kita lihat dia retrace-nya sampai 0,786 ya. Dari swing pertamanya ini, untuk yang U keduanya sampai 0,786. Nah, sekarang kita coba lihat 0,786-nya di mana untuk yang sekarang. Nah, ini itu ada di sekitar 1990. Ini bakal menarik kalau menurut saya kalau sampai hit ya. Itu kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke agro, siapa tahu dia masih ke atas, karena memang ada potensi bagus ya ngelihat dari si Arto dan lain sebagainya. Base buy-nya di sini sih 2050 sampai 1990. Ini areanya lebar buat ngincer ascending triangle. Lalu stop loss-nya taruh di bawah 1910 seperti itu.
itu. Cuman harusnya sih di bawah 1990 juga udah oke. Cuman pakai angka closing aja. Kalau dia closing di bawah 1990 bisa cut loss gitu. Jadi area buy-nya ini 2050 sampai 1990. Tadi juga udah ada view-nya ya, yang dia bisa bikin bullish flag. Nah, kemarin juga itu memang area kuat 2300 itu ada gap 0,618, resisten klasik, resisten downtrend flag. Jadi wajar lah kalau dia turun. Cukup menarik kalau misalkan dapat di angka tadi, bisa cicil. Siapa tahu benar dia bikin ascending triangle seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya si agro hari ini terjadi ada normal cenderung big sih kalau menurut saya, distribusi tuh, tapi masih aman selama dia belum jebol atau patah tren ya. Mungkin batas resiko di 1900 aja sih, karena kalau dia jebol 1900 jelek. Tapi mungkin kalau di ascending triangle bisa entry di area tadi 2050 sampai 1990 seperti itu. Tuh untuk agro. Lanjut coba kita cek ini pada koreksi ya bank-bank mini, padahal dari pagi kayaknya pada naik. Kita coba cek si BBKP aja. Ini juga banyak yang nanyain technical analisanya. Nah, kalau menurut saya sih karena dia sudah selesai RI ya, tapi belum kelihatan pergerakannya. Nah, hari ini BBKP turun 1,92%, tapi volumenya kecil. Dia juga terlihat udah golden cross kemarin. Dan ya cukup menarik. Kalau view ini ya ada potensi cup handle dia di neckline-nya sekitar 306 sampai 300. Selama dia nggak jebol 300 sih saya rasa oke. Bahkan bisa dimanfaatkan buat entry juga. Dengan target ke sini sih sekitar 330 sampai 340 untuk menutup gap-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan besok dia koreksi ke 300-an sampai 296, bisa entry di dekat sana dengan stop loss taruh di bawah 292, low-nya dia selanjutnya. Seperti itu. Banyak yang bilang kalau BBKP ini bakalan bagus karena yang mengakuisisi si Kookmin Bank itu bank bagus ya di Korea Selatan. Di Korea salah satu bank besar lah, bahkan jauh lebih besar daripada BBCA. Jadi ya itulah dia. Mungkin itu sedikit katalis ya. Cuman kalau dari teknikal sih menurut saya selama dia tidak closing di bawah 300 lagi ya, itu masih oke untuk si BBKP. Bahkan sampai 286 pun masih oke, nggak masalah. 280 dah itu terakhir, toleransi terakhir 280. Selama dia nggak jebol 280 masih oke BBKP. Tapi kalau jebol 280 saya rasa bakalan jelek seperti itu. Ini kalau ke 300 sampai 296 bisa dimanfaatkan buat entry sih. Kita lihat di intraday, ini yang saya maksud dengan cup handle-nya tadi ya. Ini cup, lalu ada handle agak offside sih, tapi ya itulah, selama nggak jebol 296 saya rasa masih oke. Kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi. Kalau hari ini ya big distribusi juga ini, cuman masih oke. Kemarin juga dia distribusinya besar. Jadi ya kalau ini menurut saya masih efek red issue, tapi cuman memang belum kelihatan adanya akumulasi seperti itu. Batas resiko aja, gunakan support tadi. Itu untuk BBKP. Lanjut kita cek yang hijau-hijau hari ini. Beberapa masih sama, small cap ya. Kita coba cek friend aja deh. Friendnya juga kemarin sempat saya bahas ya, waktu dia bottoming itu. Hari ini friend naik, ini bagus. Kalau menurut saya besok masih potensi lanjut. Hari ini friend naik 8% dengan candle yang sangat bagus dan volume yang sangat bagus. MACD-nya juga menuju golden cross. Harusnya sih besok 100% golden cross. Dia kemarin terakhir sudah breakout dari falling wedge-nya, lalu pullback. Sayangnya pullback-nya agak dalam sampai 83 yang hampir kembali ke bottom-nya. Lalu akhirnya dia berhasil naik lagi. Saya rasa cakep ini friend untuk sekarang ya. Ada target bisa ke sekitar 100 sih. 100 sampai 103 itu resistnya si friend. Tuh. Ini memang kotak pink ini area kuatnya dia. Sebelumnya dia juga konsolidasi di sini. Jadi ketika nyentuh lagi ya ada demand, nyentuh lagi ya ada demand, seperti itu. Tuh. Resist di sini dulu 95, 94. Kalau break 100 sampai 103,
Kalau break lagi baru 119. Kalau dia sampai berhasil break 119 itu bakalan bagus banget. Kenapa? Karena akan ada potensi yang namanya double bottom 1 dan bottom 2. Validnya kalau dia udah break 118 seperti itu. Target bakalan tinggi kalau menurut saya. Tuh. Untuk sekarang support ada di sekitar sini 92 ya. 92 itu ada support 92 sampai 90 supportnya dia. Untuk resist itu tadi 96, 100, 103, 105, terus 119 seperti itu. Bagus sih, biasanya kalau udah bikin kaki kedua itu breakout soalnya. Jadi kalau yang saya perhatikan ya, ketika saham baru koreksi, dia reversal, breakout dulu. Nah, habis itu dia bikin kaki lagi. Entah kakinya mau lebih tinggi atau higher low, kalau enggak kakinya sama tinggi. Kalau di kasus friend ini sama tinggi ya, kaki satu, kaki kedua. Tapi ada juga yang bikin cup handle, artinya kakinya lebih tinggi. Yang jelas dia sudah tidak membuat low baru dan respect area support. Artinya ini bagus. Seperti itu. Yang kemarin beli atau hari ini beli masih bisa hold, apalagi dia mau golden cross ya untuk friend ini. Dilihat dalamnya hari ini terjadi net small cenderung normal akumulasi sih untuk hari ini. Kalau kita cek ke belakang masih distribusinya lebih besar, tapi lebih ikutin TA-nya aja. Seperti itu. Bagus potensinya untuk friend ini. Oke, mungkin itu konten terakhir hari ini ya, karena kurang oke juga. Mohon maaf kalau ada kurangnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel Cuaca Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.